Waalaikumsalam. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram wa ala masyayikhina wa ala mu'allimina istadina wa ala arwahina wa ala wajibati anna wa ala jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal muslimat wa ala ta'ala syaitan lahumul fatihah ya na'budu wa iyyaka nasta'in والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما ورزقنا فهما اللهم اهدنا وارزقنا بطاعتك أما بعد فقد تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيم الصلاة لذكر صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهداء والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin jemaah majelis dakwah salafiyah pada bulan Ramadan yang dirahmati Allah yang berbahagia dan alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga sama-sama dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan akan kita berkumpul di tempat ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa orang mencintai kita dan dosa orang mudah-mudahan doa segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Kemudian selawat serta salam tercurah serta kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga sahabat dunia serta untuk dalam keadaan salam. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk hari ke separuhnya yang menjalani hari ke-16. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan bisa menjaga ibadah puasa dengan sempurna, mudah-mudahan sholat kita senantiasa juga terjaga dan sholat berjamaah, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama membicarakan masalah sholat sembahyang dan atau sebelum sembahyang, antaranya ada iqamah, bersegera dan lain sebagainya. Nah, dalam kesempatan ini kita sama-sama mengingat-ingat kembali atau membuka catatan kembali pelajaran yang mungkin sekian tahun yang lalu sudah dipelajari dan entah sudah teramalkan atau belum, maka kita mengingatkan kembali. Sanian yang kedua, as-sunan lati bi asnai sholat. Yang kedua, sunat-sunat di dalam pertengahan sembahyang, pada waktu sembahyang. Dan ini sering kalau kita perhatikan dan mungkin kita sendiri lalai untuk menggawinya. Ada juga mungkin bisa saja pada tamu juga,
pada belum. Apa itu? Yaitu raf'ul yadain, mengangkat dua tangan. Nah, mengangkat dua tangan ini sunat. Ini belajar sunat, bilang pada teman-teman, sah aja. Nah, cuma saya main bonus adalah raf'ul yadain, mengangkat dua tangan. Apabila sunat mengangkat dua tangan itu tuh, yang pertama inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Nah, tentang ini kita gali aja berita, insyaallah. Karena mulai lagi sudah jadi sudah. Bahkan sampai ada nama kan belum mengangkat tangan takbir itu ada sah ya. Nah, padahal penyakatan mengangkat tangan sah aja sampai jauh. Takbiratul ihram. Cuman nang kicupnya kayak lawan kehanakan, nang kuitan malah jadi anak ada sakit ya. Pada mengangkat tangan. Sampai pastinya ada belajar agama, ada belajar lagi. Kalau kawannya pas melihat kawannya ada mengangkat tangan, ada angkat dasar. Oh, tak bahwa apabila mulai mengangkat tangan ini, bayam da'urra'ah indan tidak takbiri wa yunhi di intihadi. Nah, mulai mengangkat ya ketika memulai takbir dan selesai setelah selesainya takbir. Yang beribawa Allahu sholli fardal maghribi salasana kafir sama Allah mulai bawah sudah mengangkat tangan. Kalau ada yang mulai atas, ada yang mulai tengah. Selesai takbir, selesai mengangkat tangannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, menang takbiratul ihram ini soal tadawi. Nah, ini yang kedua, indar ruku. Ketika hendak ruku. Apabila mulai mengangkat kedua tangan itu, bayat da'urra'ah bi'ibtida'it takbir. Maka mulai ia mengangkat tangan itu dengan memulai takbir. Memulai takbir dan angkat tangan. Maka apabila sudah sejajar, kemudian dia meluruskan, selesai mengangkat takbir. Buat sudah. Yang ketiga, indalnya tidak. Ketiga, yang tidak. Artinya bangkit dari yang tidak. Apabila mulai mengangkat tangannya, fayabda'u ra'a wa tasmi'a ma'ab tidak rafi'asi. Mulai yang mengangkat kedua tangan itu dan mulai tasmi' beserta mulai mengangkat kepala. Bila sudah tegak, bagian tosaka harus salahnya. Bila sudah tegak, lurus tangannya diluruskannya. Nah, tiga. Yang keempat, indal qiyami minat tasyahudil awal. Ketika berdiri dari tasyahud awal. Apabila memulainya, fayabda'u raf'al yadaini inda usuli ila hatti aqallil muqam. Wa yunhiyat takbirah ma'a raf'i yadaini dan qasad. Memulai dia mengangkat kedua tangannya ketika sampai pada had sekurang-kurang dan selesai takbir beserta takbir beserta mengangkat dua tangannya pada sudah tegak. Ini empat macam ini digauli dan banyak melakukan berdua. Maka masih contoh praktekkan.
Ini yang sering kita perhatikan. Dan mungkin bisa aja kita seorang juga bertagawi. Dan bahkan ya sunat aja Bang Ruju aja. Nah itu masalahnya di situ tuh. Nang takbiratul ihram nih kira-kira tagawi aja bertanya oleh. Nang hendak rukuk nih banyak nang tagawi. Maaflah berdiri ulun. Katakan ini oleh Allah. Lebih binian berapa? Dalam bagian dan beragam. Sunat terus. Nah, saya lah ini di bawah daun telinga nih. Jadi di bawah telinga. Yang paling kuat. Nah, anak kedua tadi kita hendak rukuk nih. Banyaknya tagawi. Saya sudah untuk membaca surah walam yakun lahu kufuwan ahad. Mulai sudah mengangkatkan ketika mulai takbir. Allah. Nah, jadi angkat tangannya sunat hukumnya. Bila sunat itu apa? Bila digawi pahala, bila nggak digawi tidak bisa. Cuma sayangnya jangan diambil oleh pahala warak tetap. Masalahnya jakanya pahala ini ada berbentuk bang, ada berupa. Jakanya berbentuk berupa berebut menggawi. Nah, oleh akum dinukum waliyadi Allah. Nah, selesai berarti pas selesai mengangkat dua telapak tangan di lutut ini, selesai kepalanya berdiam juga. Nah itu. Dan banyak orang melibat warak tangan melibat warak tangan terbayarkan dan menggawi ini gratis dapat pahala. Kita di luar sudah kata kau menggawi tentang sunat-sunat itu. Awal begawi ya oleh awal berusaha jadi kita di kantor dagang macam-macamnya dilihat di dalam sembahyang itu barang kita menggawi memperbaiki sembahyang kita dengan menggawi tentang sunat-sunat di dalam sembahyang, menjadikan sesuatu yang mungkin kita anggap pada penting menjadi penting. Kenapa? Karena sembahyang kita nih kita akui, kita sadari banyak cacatnya. Fatihah kita, rukuk kita, belum lagi nang di dalam hati kita, nang ingat macam-macam itu mau olah cacat sembahyang kita. Perbaiki dari yang jahirnya ini barang membagusi yang jahir. Karena apa? Al-Zahiru Marahul Batin. Yang jahir itulah cermin daripada yang batin. Mudah-mudahan dengan kita mampu yang jahir bisa masuk ke dalam hati kita. Anda usul sembahyang, Anda perbaiki juga yang jahir daripada sembahyang itu dengan mengerjakan yang sunat-sunat di dalam sembahyang. Yang kedua adalah sunat mengangkat tangan ketika hendak rukuk. Dalam yakulahu kufuwan ahad. Allah. Nah, panjang tuh takbirnya tuh. Nah, dan mengangkat tangan ini nih di lutut itu sunat banget. Jangan kalandau. Nah, ini ada juga nggak belakang pintu hop. Sambil memicik-micik ke pulang. Nyaman, pesan nyaman dipikir. Pulang aja. Tapi nggak ada persembahyang bang. Dua sudah. Kemudian yang ketiga, indah iktidal, ketika bangkit dari iktidal. Banyak sebenarnya hal para yang ini. Ada sayangan warak itu, pahala warak itu. Nah, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali itu sunat itu, sekali sunat itu. Kayaknya kadang baca tuh sah juga, kayak itu sunat. Lalu bangkit
dari tidak. Pegang sudah nih, satu udah tuh. Sami Allahu liman hamidah. Dan di sini selesai di sini, kemudian masalah yang dari nurutan kamu. Hanya Rabbana lakal hamdu. Di bawah Rabbana lakal hamdunya. Langit. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Turun Rabbana lakal hamdu. Turunnya jangan disampaikan ke sembahyang lah. Satu hal. Bertolak salah tuh. Sembahyang. Nah, kebanyakan mungkin ini. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Turun marah. Sami Allah. Anda kaburit mantap juga. Ada apa ini? Murah. Nah, tiga sudah. Sayang dulu. Nah, kemudian yang keempat, bangkit atau berdiri dari tasahud awal. Ini yang 3 rakaat, 4 rakaat. Mau subuh kan berdirian lagi loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mengangkat berdahulu ini sunat benih. Kemudian mengangkat ini sunat benih. Ketika illallah. Ini belum illallah tuh masih di bawahnya lagi. Illallah. Sunat pandangan ke tempat sujud. Kecuali ketika illallah. Itu sunat memandang telunjuk ini sampai dia salam. Oh, yang tahiyat akhir lah, tahiyat awal jangan sampai salam. Tahiyat akhir. Kemudian bangkit dari tasahud awal tadi. Allah. Nama napaknya ini sunat juga nih. Napak ke lantai nih. Sunat juga nih, 2 telapak tangan nih. Kemudian meluruskannya nih sunat juga. Meluruskan mengarahkan ke kiblat nih. Kemudian meranggang akan bibinian berapa? Amnalakian beranggang. Allah. Nah, sekurang-kurang rumput nah. Mulai batas rumput itu sudah mulai angkat tangan. Allah. Punya sudah standar, habis saya udah. Kebanyakan enggak wiki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Ya, angkat tangan sudah berarti selesai. Angkat tangan. Padahal Allahu Akbarnya itu mulai pas melihat ruku nih. Selesai. Apa itu undangan? Indah qiyam min atas awal, baik bermakna yatin indah usuli ila had aqallah. Anda sujud sunat buat batasnya tuh mulai lutut berdahulu. Ini yang normal lah kita dipisah nih. Namun yang keadaan normal mungkin karena ujur sudah lintuh sakit, pinggang sakit, macam-macam keluaran udah. Ya. Nah, ini kita bicara yang normal, yang masih sehat. Maka mulailah menggawina kayak ini nih. Mulai lagi kita sehat dulu bang. Nah, mudah-mudahan sudah kita ujur, mudah-mudahan tetap ditulis kita menggawi. Bangkitnya ini jangan burik berdahulu naik. Allah, burik berdahulu. Tak angkat burik. Nah, makan dasar nyaman bang. Dasar nyaman. Kalau kamu beli mbah lapah, dasar nyaman burik berdahulu bangkat. Allah. Nah,
Ini orangnya sehat aja, masalahnya itu. Kamu yang sudah ujur, mungkin 60-70 tahun ke atas, kan apa terus bisa yang buat penyakit pinggang. Nah, ini nasihat yang mulai dari yang halus anak-anak. Ya lah, jangan para cetak. Nah, mulai dari anak-anak udah perlu dibujurin sama yang. Nah, itu. Anak sujud, mulai dituhut. Urut-urutannya tuh dituhut dulu. Itu hanya telapak tangan, hanya dahi, hanya hidung. Nah, hidung ini sunat juga nih, karena lantai itu. Kemudian sunat membuka mata. Nah, sunat membuka mata, yang berkicing sembahyang. Cuman ada Jepang alasan juga boleh berkicing bila dimupani, terutama bagi laki-laki. Beginian saya juga perempuan ajnabi. Nah, artinya perempuan yang diharamkan melihatnya tuh. Witan lalu ada Pak ya Allah. Ya. Nah, langgar ini bertutup aja Bang Allah. Kayak langgar di Baitur Rahmah ini oleh. Ini ada masjid yang di mukanya jalan. Lalu kata sembahyang, lalu binian. Bayu Kensi ya pulang. Aja. Tak ulai. Kalau pati terus, maka refleks itu tuh. Nah itu wajib hukumnya mengijiakan mata. Nah, tapi bila ada yang menyibukkan, artinya mengganggu pandangan kita nih. Nah itu bisa terkadang sunat, bisa sunat itu menutup mata tuh, karena mengganggu. Bila ada hajat itu khilaful aula, makruh tapi kada berdosa, boleh aja kita mengijikan mata. Cuman sunatnya adalah membuka mata dalam keadaan atau situasi dan kondisi normal. Kayak sini normalnya nih kan lepas tarawih, nah nak bekicingnya terus mata ini. Nah, ada kawai itu, nah, mansah aja sembahyangnya itu. Nah, betapun Bang Guru. Oke, silakan. Beimaman, imam membungkuknya bau imam di belakang. Ya, ini imam bungkuk itu bungkuk juga. Taumbai. Nah, selesaikan imam dahulu, hanyar kita bungkuk, hanyar Allahu Akbar juga. Sama takbiratul ihram kayak itu juga. Takbiratul ihram makmum ini selesai imam takbiratul ihram dulu. Jadi Allahu Akbar, hanyar makmum Allahu Akbar. Usalinya beimbai kata Bapak. Anak berdahulu ada Bapak juga. Karena usal itu sunat. Lapas niat karenanya itu. Nah, tapi takbiratul ihramnya selesai imam Allahu Akbar, hanyar kita juga makmum Allahu Akbar. Jangan maimbai imam. Tuh. Demikian juga rukun-rukun selanjutnya. Di belakang imam. Di belakang supir. Aku pesan taksi, di belakang supir, ketawa aja supir. Ada akun diam-diam. Ini lain orang radio nih, kata kau diwaluhi. Makan garing di Halabio, makanlah talang piantir ya. Piantir makan banget, apa disuruh orang talang. Talang banyu. Nah, 4 macamnya aja. Perhatikan ketika kita sembahyang. Ingat. Mudah-mudahan kau manggawi ini Allah Ta'ala berikan hidayah taufik. Amin. Mudah-mudahan itu bisa menambah kekhusyuan kita dalam sembahyang. Amin. Ya, khusyuk ini bisa berawal dari yang zahir, bisa dari yang batin. Ada orang memperbaiki dari masalah makanan haram, sembahyang ada musuh. Makan nang subhat, sembahyang ada musuh.
kemudian masih gibah, masih namimah, masih suuzan dari dalam tuh. Termasuk sembahyang. Nah, disalok dari luar, perbaiki sembahyang dengan mengerjakan yang sunat-sunat. Gawi gratis ini nih. Nah, sayangnya nih kada gue bentuk pang pahalanya ini, pahala kelihatan. Jakanya kelihatan beberapa. Nyata udah berbagi gas, sedian gas datang berabut ya Allah. Nah, habis saya lah. Nah, 4 macam nih kan dulu. Ada lagi yang kita gunakan? Yo minian. Banyak yang sunat-sunatnya. Apa tuh ya? Sakit lung tuhut ya. No. Tangan berdahulu. Ada apa? Tangan berdahulu karena sakit lung tuhut. Nah. Asal jangan dahi aja pian berdahulu. Sakit. Tangan berdahulu apa? Asal jangan dahi ya. Ada sewajuan praktikan dahi berdahulu. Banyak tapi dibakar. Anak mencobakan praktek kayak di rumah. Tapi ditilam mah dibakar. Nah, itu ujur karena dalam riwayat itu Nabi kita SAW itu yang riwayat Abi Hurairah itu kan, Abi Hurairah kan mengikut Nabi setelah Nabi berusia 60 tahun. Nah itu riwayatnya. Itu Nabi sujud, hendak sujud itu tangan berdahulu sidin, tangan berdahulu. Nah dipadakan Nabi sembahyang itu tangan berdahulu. Adapun riwayat Anas bin Malik kalau ada salah adalah, nah itu lintut berdahulu karena Anas bin Malik mengikuti Nabi itu mulai lagi anum. Nah Nabi kan lalu lutut berdahulu, hanyar telapak tangan, hanyar dahi. Nah, memang ada 2 riwayatnya. Ini diingat-ingat nih, pokoknya bila hendak rukuk angkat tangan sampai sebatas ini, kayak takbiratul ihram Jepang juga, Allahu Akbar. Nah, rukuknya luruskan punggungnya dengan kepalanya hadap memandang ke tempat sujud. Nah, kemudian bangkit dari rukuk, angkat 2 tangan. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidahnya itu mulai pas sudah ini sebatas kayak kita hendak rukuk tuh. Nah, itu batasnya udah. Jangan pas sudah kaget hanya angkat tangan. Nah, menang bungkuk bang, udah ujur udah. Nah itu lain pulang kisahnya ya Allah. Ini kisah kita kisah yang normal nih, dan keadaan masih sehat juga. Habis lah, insyaallah minggu yang akan datang 2 kali kita nih. Seminggu kali ya raya. Pon. Anak sembahyang minum satruk pertama hukumnya boleh. Anak sembahyang bila pas sembahyang jangan minum satruk. Bila nang manis. Nah ini masalahnya. Banyak putih juga nih. Yang satruk, bilanya satruknya itu masih ada. Ya kan yang membatalkan sembahyang tuh makan dan minum, walaupun sedikit. Sedikitnya itu, nah, imbah makan, imbah diurang arup, imbah buka, terlalu. Ada udah busuk gigi udah. Soalnya pas kan, ilat belalah, ilat belalah, pas tak keluar ada. Kolom tertanggup batalat salat tuh dalam sembahyangnya. Nah itu juga minum satruk teh kolom semanis aja tertanggup liur batalat salat tuh.
Nasi talang, apalagi talang berasa banget. Kada kau kada satu panggil minum nih. Oh, kopi nih. Mantap tuh. Ya. Cuman anak minum tuh, udah nih panitia udah menyediakan baju putih. Satrup dosa. Karena imbah sudah imbah tarawih, hanya harus diminum satrupnya. Nah, ayo anak bawa satrup jok, ada satrup nah satrup di bang. Ayo minum satrup, itu kumur baju putih. Nah, aja. Masalah. Cuman jangan pas sembahyang minumnya titik, biar baju putih tetap bentalan salat subuh. Bis dan G. Karena masalah semalam tahunan itu bersuntik, minum obat supaya jangan haid kan, itu ada yang membolehkan. Cuman sebaiknya nggak usah, obat yang normal aja dia, obat yang normal. Karena itu udah syariat Allah Taala sudah ada hukumnya. Bila kata kau puasa, jangan puasa. Udah haram puasa, jangan puasa. Dan ada mengkadarnya, ada menggawi puasanya itu karena haid menjalankan syariat ngarannya. Menjalankan syariat agama. Karena mengkadarnya menjalankan syariat agama, pulang dapat pahala. Kita kada puasanya itu dapat pahala. Nah itu, aman diminumi, kemudian kita ada haid, anak menjadi normal, itu mau ulah seorang ngarannya. Nah, sekalipun ada ulama yang bolehkan. Lain masalah nah haji. Karena haji kita sudah tulak, rawa burik lagi, lawas menghadangnya 37 tahun. Nah, ya, yes. Wallahu a'lam bishawab wa naqul murida dan terima kasih perhatian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan hidayah kepada kita, mudah-mudahan segala amal ibadah kita, puasa kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Amin. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.